Sejak berabad-abad lalu, Selat Madura telah menjadi batas alam yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Laut ini bukan sekedar hamparan air asin, melainkan saksi bisu perjalanan sejarah, perdagangan, dan perjuangan masyarakat di dua pulau yang memiliki karakter berbeda namun saling bergantung. Bagi masyarakat Madura, laut adalah sahabat sekaligus tantangan, memberi kehidupan melalui hasil tangkapan dan perdagangan, tetapi juga menjadi penghalang besar menuju kemajuan yang setara. Pulau Madura dikenal sebagai wilayah yang keras secara geografis. Tanahnya relatif kering, sumber daya alam terbatas, dan iklimnya menuntut ketahanan hidup yang tinggi. Namun di balik kondisi tersebut, masyarakat Madura tumbuh dengan karakter kuat, pekerja keras, berani merantau, dan teguh menjaga harga diri. Sayangnya, keterpisahan fisik dari Pulau Jawa membuat potensi besar ini tidak sepenuhnya terakomodasi oleh sistem pembangunan nasional. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, hubungan Jawa dan Madura sudah terjalin erat. Madura menjadi pemasok prajurit, pelaut, dan pedagang. Pada masa kolonial Belanda, Selat Madura justru menjadi jalur strategis perdagangan dan militer. Pelabuhan Surabaya berkembang pesat, sementara Madura menjadi hinterland penyedia tenaga dan komoditas. Namun, relasi ini cenderung timpang. Jawa tumbuh sebagai pusat, Madura tertinggal di pinggiran. Transportasi laut menjadi satu-satunya jalur utama. Perahu layar, kapal kayu, hingga feri modern silih berganti melayani penyeberangan. Namun, laut tidak selalu ramah. Gelombang tinggi, angin kencang, dan cuaca ekstrim sering membuat perjalanan terhambat. Antrean panjang di pelabuhan Ujung dan Kamal menjadi pemandangan sehari-hari. Waktu tempuh yang tidak pasti menghambat distribusi barang, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan mobilitas tenaga kerja. Dalam kondisi inilah, gagasan membangun jembatan penghubung mulai lahir. Bukan dari satu orang, melainkan dari keresahan kolektif. Para pedagang, pelaut, intelektual, dan tokoh masyarakat mulai membayangkan sebuah penghubung darat permanen yang mampu menembus batas alam. Sebuah jembatan yang bukan hanya mempersingkat jarak, tetapi juga memperpendek kesenjangan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, ide tersebut menemukan gaungnya di tingkat nasional. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, adalah tokoh penting dalam sejarah mimpi jembatan Suramadu. Bung Karno memiliki pandangan bahwa bangunan monumental adalah simbol kebangkitan bangsa. Baginya, infrastruktur bukan sekedar fungsi teknis, tetapi pernyataan jati diri bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam berbagai kesempatan, Bung Karno menyampaikan gagasan tentang jembatan yang menghubungkan Jawa dan Madura. Ia melihat Madura bukan sebagai wilayah pinggiran, melainkan bagian tak terpisahkan dari kekuatan bangsa Indonesia. Namun, kondisi ekonomi pasca kemerdekaan, konflik politik, dan keterbatasan teknologi membuat gagasan tersebut belum bisa diwujudkan. Memasuki era Orde Baru, pembangunan nasional mulai digencarkan. Jalan raya, bendungan, dan pelabuhan dibangun di berbagai daerah, namun fokus utama tetap berada di Pulau Jawa. Madura masih bergantung pada transportasi laut sebagai jalur utama. Mimpi jembatan kembali tenggelam, seolah menjadi cerita lama yang hanya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski demikian, harapan tidak pernah benar-benar padam. Setiap kali feri terlambat berangkat, setiap kali hasil bumi Madura terlambat sampai pasar Surabaya, setiap kali anak Madura harus menyeberang laut demi sekolah atau bekerja, mimpi itu kembali hidup. Jembatan menjadi simbol keadilan, simbol kesetaraan, dan simbol pengakuan. Di akhir abad ke-20, kesadaran akan pentingnya pemerataan pembangunan mulai menguat. Para akademisi dan perencana pembangunan mulai menyuarakan kembali urgensi jembatan Suramadu. Studi-studi awal menunjukkan bahwa penghubung darat permanen akan memberikan dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang luar biasa. Bukan hanya bagi Madura, tetapi juga bagi Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan. Bab pertama ini adalah kisah tentang laut yang selama ratusan tahun memisahkan dan mimpi yang dengan sabar menunggu untuk diwujudkan. Jembatan Suramadu tidak lahir dari ambisi sesaat, melainkan dari perjalanan panjang sejarah, penderitaan, dan harapan masyarakat. Sebelum ia berdiri sebagai bangunan megah, ia telah lama hidup sebagai cita-cita. Setelah puluhan tahun hanya hidup sebagai wacana dan harapan, gagasan jembatan Suramadu perlahan memasuki fase baru.
perencanaan nyata. Perubahan zaman, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kesadaran akan ketimpangan pembangunan membuat pemerintah dan para pemikir bangsa kembali membuka lembaran lama tentang mimpi menghubungkan Jawa dan Madura. Kali ini, mimpi itu tidak hanya dibicarakan, tetapi mulai dihitung, diukur, dan digambar dengan presisi. Memasuki dekade 1990-an, Indonesia berada dalam fase pembangunan yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi meningkat, dan negara mulai berani merancang proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Dalam konteks inilah, Jembatan Suramadu kembali diangkat sebagai proyek strategis nasional. Pemerintah menyadari bahwa tanpa akses darat permanen, Madura akan terus tertinggal dan bergantung pada sistem transportasi laut yang tidak efisien. Langkah pertama adalah studi kelayakan. Tim yang terdiri dari insinyur sipil, ahli kelautan, perencana wilayah, serta ekonom mulai bekerja. Selat Madura diteliti secara menyeluruh. Arus lautnya yang kuat, kedalaman yang bervariasi, serta aktivitas pelayaran padat menjadi tantangan utama. Setiap data yang dikumpulkan bukan sekedar angka, melainkan penentu keselamatan dan keberhasilan proyek di masa depan. Kajian geologi menunjukkan bahwa dasar laut Selat Madura memiliki karakter kompleks. Tidak semua titik cocok untuk menopang tiang jembatan raksasa. Oleh karena itu, desain jembatan harus menyesuaikan kondisi alam, bukan memaksakannya. Dari sinilah muncul gagasan desain jembatan gantung dengan bentang utama yang panjang, memungkinkan kapal-kapal besar tetap melintas tanpa hambatan. Perencanaan jembatan Suramadu dibagi menjadi beberapa segmen. Jalan layang di sisi Surabaya, jembatan penghubung di atas laut dangkal, dan bentang utama di tengah selat. Setiap segmen memiliki tantangan teknis tersendiri. Jalan layang harus terintegrasi dengan jaringan jalan kota Surabaya, sementara bentang utama menuntut teknologi tinggi dan material berkualitas internasional. Dalam proses ini, Indonesia tidak berjalan sendiri. Konsultan dan tenaga ahli dari luar negeri dilibatkan, bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai mitra. Para insinyur Indonesia belajar, berdiskusi, dan beradu gagasan. Proyek ini menjadi ajang transfer pengetahuan yang sangat berharga. Jembatan Suramadu bukan hanya akan menghubungkan dua pulau, tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknik sipil. Namun, perjalanan menuju realisasi kembali diuji oleh sejarah. Krisis moneter Asia 1997-1998 menghantam Indonesia dengan keras. Nilai rupiah jatuh, ekonomi terpuruk, dan banyak proyek besar terpaksa dihentikan. Jembatan Suramadu kembali masuk dalam daftar mimpi yang tertunda. Dokumen perencanaan disimpan, maket jembatan berdebu di ruang rapat, dan harapan kembali diuji oleh waktu. Namun demikian, krisis tidak mematikan mimpi. Justru dari keterpurukan itulah lahir semangat reformasi dan penataan ulang prioritas pembangunan. Di awal era reformasi, wacana pemerataan pembangunan kembali menguat. Pemerintah melihat bahwa membangun Indonesia tidak cukup hanya dari pusat, tetapi harus menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, termasuk Madura. Studi-studi perencanaan jembatan Suramadu diperbaharui, perhitungan anggaran disesuaikan, desain disempurnakan, dan skema pendanaan dirancang ulang. Proyek ini kemudian ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, menandai keseriusan negara untuk mewujudkannya. Mimpi yang selama ini digambar di atas kertas, perlahan bersiap untuk diwujudkan di atas laut. Bagi masyarakat Madura, kabar ini bukan sekedar berita pembangunan, ia adalah janji masa depan. Janji bahwa anak-anak Madura tidak lagi terhalang laut untuk menggapai pendidikan. Janji bahwa hasil bumi dan kerja keras mereka dapat mengalir lebih cepat ke pusat-pusat ekonomi. Jembatan Suramadu mulai dipandang bukan sebagai proyek pemerintah semata, tetapi sebagai jembatan harapan. Bab kedua ini adalah fase transisi, dari mimpi menuju rencana, dari harapan menuju keputusan. Disinilah ide besar diuji oleh realitas, disempurnakan oleh ilmu pengetahuan, dan diperteguh oleh tekad. Sebelum satu tiang pun ditanam di laut, jembatan Suramadu telah berdiri kokoh di atas perhitungan dan keberanian untuk bermimpi besar. Setelah melewati perjalanan panjang perencanaan dan penantian, akhirnya mimpi itu memasuki fase paling menentukan, pembangunan. Pada tahun 2003, jembatan Suramadu resmi mulai dibangun.
Bagi Indonesia, ini bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan ujian besar bagi kemampuan bangsa dalam menaklukkan alam dan teknologi. Selat Madura, yang selama ratusan tahun menjadi pemisah, kini menjadi medan kerja raksasa. Pagi-pagi buta di tengah laut, suara mesin berat mulai menggema. Kapal-kapal konstruksi bergerak perlahan membawa material baja, beton, dan peralatan berteknologi tinggi. Para pekerja mengenakan helm dan rompi keselamatan, menatap laut dengan campuran keberanian dan kewaspadaan. Mereka sadar bahwa setiap hari bekerja di atas air adalah pertarungan nyawa, namun juga kebanggaan yang tak ternilai. Tahap awal pembangunan difokuskan pada penanaman pondasi dan tiang jembatan. Proses ini menuntut ketelitian luar biasa. Tiang-tiang raksasa harus ditanam jauh ke dasar laut untuk menahan beban jembatan dan terpaan angin laut. Arus Selat Madura yang kuat seringkali menyulitkan pekerjaan. Tidak jarang pekerjaan harus dihentikan sementara demi keselamatan tim. Para insinyur Indonesia memegang peran kunci. Dengan dukungan teknologi modern dan pengalaman yang terus berkembang, mereka mengawasi setiap detail. Sensor, alat ukur, dan sistem pemantauan digunakan untuk memastikan posisi dan kekuatan struktur sesuai perhitungan. Kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar, sehingga disiplin dan koordinasi menjadi kunci utama. Memasuki tahap pembangunan bentang utama, tantangan semakin besar. Bentang inilah yang akan menjadi ikon jembatan Suramadu, panjang, menjulang, dan membentang di atas jalur pelayaran tersibuk. Kabel-kabel baja raksasa direntangkan sedikit demi sedikit. Setiap kabel ditarik dengan ketegangan yang telah dihitung secara presisi. Proses ini membutuhkan kesabaran tinggi dan konsentrasi penuh. Cuaca seringkali menjadi lawan yang tak terduga. Angin kencang dan gelombang tinggi memaksa tim untuk bekerja dengan jadwal yang fleksibel. Namun di balik kerasnya kondisi, semangat kebersamaan tumbuh kuat. Para pekerja, baik dari Jawa maupun Madura, bekerja berdampingan, membuktikan bahwa jembatan ini juga sedang menyatukan manusia yang membangunnya. Pembangunan jembatan Suramadu tidak hanya berdampak di tengah laut, tetapi juga di daratan. Di sekitar lokasi proyek, aktivitas ekonomi mulai menggeliat. Warung makan, penginapan sederhana, dan jasa transportasi tumbuh untuk melayani para pekerja. Bagi masyarakat Madura, proyek ini menjadi tanda nyata bahwa perubahan benar-benar sedang berlangsung. Tahun demi tahun berlalu, bentuk jembatan mulai terlihat jelas. Dari kejauhan, rangka baja dan tiang tinggi menjulang di atas laut menjadi pemandangan yang membangkitkan rasa bangga. Media massa mulai meliput dan masyarakat Indonesia mengikuti perkembangannya dengan antusias. Jembatan Suramadu menjadi simbol kerja keras kolektif bangsa. Akhirnya, setelah 6 tahun pembangunan penuh tantangan, tibalah momen yang ditunggu-tunggu. Pada 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu diresmikan. Upacara peresmian berlangsung hikmat dan penuh emosi. Saat kendaraan pertama melintas, tepuk tangan dan sorak-sorai menggema. Banyak mata berkaca-kaca, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah. Bab ketiga ini adalah kisah tentang keberanian dan ketekunan, tentang manusia yang menantang laut bukan dengan kesombongan, tetapi dengan ilmu dan kerjasama. Jembatan Suramadu berdiri bukan hanya karena beton dan baja, tetapi karena keyakinan bahwa mimpi besar layak diperjuangkan meski harus menghadapi ombak dan angin yang tak pernah berhenti.